yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, Bapak Kohar Desa. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin dalam rangka memimpin sekolah kita dan memimpin kita semua dalam melaksanakan tugas kita, tugas mulia ya, melaksanakan pendidikan untuk generasi muda. Juga yang terhormat Bapak dan Ibu Wakasek, dari Wakasek Kesiswaan, Wakasek Kurikulum, Wakasek Sarpras, dan Wakasek satu lagi Wakasek apa yang belum? Wakasek Humas, Pak. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sama-sama hadir pada petang ini. Alhamdulillah kita bersua kemari di ujung pekan ini. Mungkin pertemuan yang pertama kalau tidak salah ya Bu ya, di semester yang kedua di tahun baru 2024. Mudah-mudahan kita senantiasa di tahun ini diberikan kekuatan lahir dan batin dalam rangka melaksanakan tugas mulia kita dalam rangka mendidik generasi muda agar menjadi insan pembangun bangsa yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan secara bersama-sama membangun umat dan bangsa Indonesia agar lebih baik ke depannya. Bapak dan Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penanggung jawab yang menyelenggarakan acara ini, Pemprakarsa, khususnya kepada Wakasek Kurikulum ya, yang berdedikasi membuat sebuah pertemuan mingguan dan sudah berjalan sejak awal tahun ajaran. Menurut saya ini adalah sebuah komunitas yang sangat bagus sekali untuk saling menyamakan persepsi di antara kita, selain juga untuk menambah kedekatan di antara kita dengan kita, sehingga kita merasa benar-benar satu keluarga, bisa saling mengingatkan begitu ya, karena itulah salah satu dari kesejahteraan ya, karena kesejahteraan itu tidak semata-mata besarnya gaji. Kesejahteraan itu adalah saling merangkul di antara kita, saling mengingatkan begitu ya, sehingga kita benar-benar merasa sebuah keluarga yang besar. Bapak dan Ibu semua, di hari apa ya saya mendapat ini, Pak katanya presentasi materi, waduh, saya bilang ke bagian harus presentasi apa ya, saya bingung, nggak tahu apa-apa ya, sampai semua orang saya tanya harus presentasi apa ya, saya nggak tahu apa-apa. Aduh, Pak katanya banyak yang memberikan masukan lah, sekarang masih awal-awal, jangan dulu materi-materi yang berat. Kebetulan saya juga kan nggak punya materi yang berat lah gitu ya, sharing pengalaman saja. Alhamdulillah ada dua request ya. Satu mungkin perjalanan saya kemarin diberikan amanah untuk menjadi bagian dari pengajar praktik. Yang kedua juga ada minta, Pak katanya tolong berbagi pengalaman menjadi guru di sekolah Indonesia luar negeri katanya di Kairo. Waduh, kata saya itu sudah lama, tapi insya Allah lah beberapa hal yang mungkin yang saya ingat akan saya bagikan untuk memotivasi terutama teman-teman kita yang masih muda, karena saya sudah masuk manula ya sekarang. sudah kepala 5 nih, 54 tahun Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya keinginan untuk meningkatkan karir, dan harus meningkat kalau menurut saya, jangan, kalau bisa ya usahakan yang semangat, jangan jadi guru selamanya begitu ya. Ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi pengawas, ada yang mungkin suatu saat pindah mutasi ke struktural ya, di KCD perlu banyak orang-orang yang berdedikasi tinggi. Dan saya berdoa ya mudah-mudahan lah adik-adik kita, adik-adik saya, mohon maaf ya teman-teman yang usianya di bawah saya, mungkin saya anggap adik ya, karena kita sebagai satu keluarga. Bapak dan Ibu, sebelum menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, terlebih dulu saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan itu jauh dari sempurna ya. Pengalaman memang katanya guru yang terbaik, tetapi ketika pengalaman itu dijalani di usia senja seperti ini, banyak hal pengalaman yang mungkin berhubungan dengan ilmu itu cepat hilang gitu ya.
Tetapi alhamdulillah yang terasa oleh saya sebagai pengajar praktik selama bertugas 6 bulan, yang paling terasa itu kalau ilmunya nuntutan gitu ya, diterima sekarang mungkin besok udah pada hilang gitu. Tapi yang paling melekat itu adalah silaturahmi dengan teman-teman guru, dan ternyata di angkatan 8 ini, Kota Sukabumi, baru angkatan 7 dan angkatan 8, ada 49 calon guru penggerak. Saya izin share dulu ya. Kok nggak bisa share ya? Kenapa ya? Tidak kedetek nih. Klik. Padahal PPT-nya sudah saya buka, tetapi tidak kebaca di laptop saya nih. Boleh mungkin dikirim ke Pak Egi, Bapak? Ya, bantu. Oh iya, boleh. Malah yang ini ya. Sudah pause belum? Saya kirim ke Pak Egi, coba ya. Pak Egi, mohon maaf Bapak Ibu ya. Padahal sudah dibuka dari tadi. Pak Egi. Pak Egi, saya kirimkan filenya ya. Pertama mungkin saya ingin share pengalaman saya sebagai pengajar praktik, dan kebetulan dari SMA 5 itu saya bertugas dengan Ibu Kokom kebetulan ya. Satu angkatan Ibu Kokom dengan saya. Jadi ada teman lah untuk berbagi, kalau misalnya mendapatkan masalah, Bu ini gimana, jadi alhamdulillah begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya sebetulnya termotivasinya karena dulu kan ada pengajar praktik, ada apa namanya, CGP katanya, calon guru penggerak. Saya tuh sebetulnya penasaran sih, apa sih guru penggerak itu. Jadi selama ini apakah pemerintah beranggapan guru itu tidak bergerak atau bagaimana gitu. Sehingga itu membuat saya menjadi kok penasaran sekali ya apa. Namun ketika saya daftar di pertama itu ternyata saya usianya sudah 50 ya, sudah kadaluarsa, tidak bisa daftar sebagai guru penggerak, calon guru penggerak Bapak dan Ibu. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Nah, kemudian waktu itu saya diinformasikan oleh Pak Sugianto, Pak Tarnas katanya di kita itu orang-orang nggak kurang PP katanya, pengajar praktik. Kalau berkenan silahkan ikut. Aduh kata saya bisa nggak? Ayolah katanya, karena orang-orang pada mungkin kurang terlalu berminat ya. Akhirnya saya daftar itu di tahun yang lalu sebetulnya ya. Jadi saya parkir selama 1 tahun Bapak dan Ibu, tidak ditugaskan. Saya kira nggak ditugaskan ya nggak apa-apa, yang penting saya dapat ilmu gitu sebetulnya. Pendidikan guru penggerak itu secara sekilas walaupun seperti apa gitu. Akhirnya yang pertama seperti biasa ya, membuat esai, kemudian CV dikirimkan, kemudian ada wawancara, kemudian ada praktik mengajar, simulasi praktik mengajar selama berapa menit ya, 15 menit kalau tidak salah. Dan setelah itu dinyatakan alhamdulillah katanya bisa mengikuti diklat gitu. Alhamdulillah 3 bulan berikutnya saya mengikuti diklat secara online selama 15 hari dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kemudian ada tugas-tugas dan sebagainya selama 15 hari dan mendapatkan sertifikat selama kalau tidak salah 120 jam ya Bu Kokom ya.
Alhamdulillah. Cuma dari BBGP itu wayah nawe Kota Sukabumi karena CGP-nya angkatan 7 itu sedikit, jadi PP yang sudah lolos tidak ditugaskan. Kata saya ya tidak apa-apa, yang penting kan bukan untuk menjadi itu ya, tapi dapat ilmu lah. Walaupun ilmu itu secara seiringnya waktu ya, nambahan hari lap gitu di perjalanan. Dan kemarin dapat telepon lagi untuk diminta bertugas untuk menjadi pendamping pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Jawa Barat dan ditempatkan di Kota Sukabumi, biasanya seperti itu. Baik Pak Igi, yang pertama slide yang pertama ya, Bapak dan Ibu, guru penggerak itu seperti apa ya? Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah paham nih sebetulnya. Kita coba saja bahwa guru penggerak itu pada prinsipnya ya, saya menyimpulkan dari apa yang dijalani, bahwa keinginan pemerintah adanya guru penggerak itu adalah guru yang harus berperan atau punya keinginan untuk tergerak dan bergerakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, minimal untuk dirinya sendiri jadi contoh teladan begitu ya. Mereka atau guru penggerak ini merupakan guru yang tidak hanya mengajar tetapi juga berperan sebagai motivator. Motivator menggerakkan komunitas belajar di lingkungannya serta menjadi fasilitator dalam menumbuhkan semangat belajar siswa. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu kita ketahui bahwa sebelum-sebelumnya kan kita sudah belajar sudah dikenalkan tentang kurikulum merdeka gitu, yang kurikulum merdeka itu sangat kental dengan filosofi Ki Hajar Dewantoronya, yang salah satunya yang sangat berarti adalah Ingarso Sumtulodo begitu ya, bahwa guru di belakang itu harus benar-benar harus menjadi sebuah memberikan suri teladan bagi anak-anak. Kemudian berikutnya Pak Egi. Nah itu yang tadi itu tentang apa itu guru penggerak, dan alhamdulillah di kita kan sudah ada di angkatan yang ke-7 itu Bapak Budi Setia Baskara, beliau sudah lulus jadi guru penggerak angkatan ke-7, dan di angkatan ke-6 Pak. Oh iya ke-6 ya, betul ke-6, yang ke-7 itu saya ya, yang ke-7 itu angkatan yang saya dampingi ya, Pak Budi. Kemudian ada juga pengajar praktiknya waktu itu di SMA 5 yaitu Bapak Gianto ya. Jadi ada 1 PP dan 1 TGP. Namun yang ditugaskan itu kan tidak mungkin seorang Pak Gianto tidak mungkin mendampingi CGP yang ada di satu sekolah. Jadi Pak Budi tidak didampingi oleh Pak Gianto waktu itu, tapi didampingi oleh orang lain. Ya begitu juga saya dan Bu Kokom tidak mendampingi, kebetulan di angkatan yang ke-8 itu alhamdulillah teman-teman kita ada Pak Egi ya, ada Bu Mira dan Pak Tony, 3 orang, dan PP-nya alhamdulillah saya dan Bu Kokom alhamdulillah, dan saya tidak lepas dari motivator yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ayo katanya terus saja gitu. Alhamdulillah ya. Nah, sebetulnya pengajar praktik itu apa? Gitu loh. Pengajar praktik itu bagian dari pendidikan guru penggerak, selain guru penggerak, fasilitator dan instruktur. Jadi Bapak dan Ibu, CGP atau guru penggeraknya itu adalah pesertanya, fasilitator itu adalah orang yang memberikan materi bersama instruktur, sedangkan saya sebagai pengajar praktik itu bukan narasumber, bukan apa-apa, tapi orang yang ditugasi BBGP, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, untuk mendampingi teman-teman yang menjadi calon guru penggerak di kabupaten kota masing-masing begitu. Kebetulan di angkatan yang ke-8 setelah parkir 1 tahun, nah, ada 49 CGP di Kota Sukabumi, dan pengajar praktiknya termasuk saya dan Bu Kokom itu ada 7 orang. Jadi rata-rata saya mendampingi 7 orang begitu ya.
Jadi 7 orang, saya kebetulan 6 sekolah dasar dan 1 CGP dari SMA 1, sedangkan SD-nya ya SD banyak sekali ya, ada 6 SD ya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, muncul kan ada sekolah penggerak, kan ada guru penggerak. Sebetulnya apa ya, kita lihat sekilas saja lah. Mungkin langsung Pak Egi berikutnya. Apa bedanya sekolah penggerak dan guru penggerak? Sesuai dengan namanya, itu kan terdiri dari masing-masing satu frasa ya. Sekolah penggerak dan guru penggerak ya. Jadi kalau guru penggerak itu sasaran programnya adalah guru sendiri, guru yang dididik atau dilatih agar menjadi orang yang tergerak, bergerak dan menggerakkan, kan begitu ya. Sedangkan sekolah penggerak sasarannya adalah pada level organisasi sekolahnya dalam rangka melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi pilot project lah begitu ya di kabupaten kota, kalau tidak salah itu masing-masing satu untuk angkatan yang pertama. Tapi sampai sekarang nggak tahu sudah berapa ya, saya juga kurang tahu ya. Kira-kira secara garis besarnya seperti itu. Jadi ada guru penggerak, ada sekolah penggerak. Kemudian kalau untuk seleksi calon guru penggerak dan pengajar praktik itu bagaimana? Berdasarkan pengalaman saya, Pak Igi boleh selanjutnya. Tahapan dalam seleksi calon guru penggerak dan pengajar praktik itu ada 4 ya tahapannya. Kalau tidak salah ada 4. Bu Kokom boleh meralat kalau ada yang salah. Yang pertama ada seleksi tahap 1. Seleksi tahap 1, oh iya, melalui apa? Melalui SIM PKB ya Bapak dan Ibu ya. Seleksi tahap 1 itu kita mengirimkan CV dan esai ya, menjawab esai pertanyaan-pertanyaan biasa ya. Sama sebetulnya antara pertanyaan PP pengajar praktik dengan pengajaran yang pertanyaan yang diberikan untuk CGP sama. Namun yang ditanya di sana adalah mungkin dari esai yang kita berikan itu mungkin bobot jawaban yang diperhitungkan ya. Kemudian setelah menjawab esai, itu biasanya kita menunggu kira-kira 2 minggu atau sampai 1 bulan. Maka berikutnya kita ada simulasi mengajar selama 15 menit. 15 menit kalau tidak salah, simulasi mengajar. Jadi kita diminta untuk semacam apa ya dulu itu, simulasi ya. Simulasi mengajar 15 menit. Setelah itu kan dites kan langkah-langkah pembelajarannya, kemudian langkah-langkah pembelajaran, metode yang digunakan, materi yang disampaikan, kelas berapa dan sebagainya. Dan itu setelah itu diwawancara. Tahap berikutnya adalah wawancara selama 1 jam 60 menit ya. Diwawancara banyak hal. Jadi intinya yang diwawancara itu apakah yang bersangkutan itu kira-kira kalau jadi pengajar praktik itu mampu tidak untuk menjadi pendamping dalam pendidikan orang dewasa. Karena pendidikan guru penggerak itu, PGP itu, pesertanya adalah guru-guru hebat ya. Guru-guru yang terpilih di sekolahnya masing-masing, seperti dari kita ya. Dan guru-guru ada Pak Budi di tahap 7, di tahap berikutnya ada alhamdulillah 3 ya. Ada 3 orang dan kemarin tahap berapa ya, lolos 1 orang gitu ya. Bagi teman-teman yang belum lolos, sebetulnya masih ada ya, karena Pak Menteri bilang katanya masih, nanti saya sampaikan di akhir, masih ada jatah gitu. Jadi ada wawancara. Kemudian bagi PP setelah itu biasanya kalau pengajar praktik itu ada pembekalan selama 15 hari secara online dari pagi sampai jam 4 ditambah dengan melaksanakan tugas-tugas. Pokoknya sampai malam lah, agak gadang gitu loh. Dan alhamdulillah diberikan sertifikat selama kalau tidak salah 120 jam ya, lumayan lah sertifikatnya gitu ya. Kemudian kalau CGP mengikuti pendidikan guru penggeraknya 6 bulan. Jadi kalau PP itu 15 hari untuk pembekalan saja sebetulnya ya, yaitu pembekalan dari modul 1, modul 2, dan modul 3. Nah, apa isi modul itu mungkin suatu saat mudah-mudahan Pak Egi atau siapapun, Pak
Tony atau Bu Mira bisa berbagi nih tentang apa saja yang dipelajari gitu ya. Karena menurut saya banyak hal nilai-nilai di dalam pendidikan guru penggerak ini yang menurut saya patut untuk di-share ya, walaupun saya lihat dalam lokakarya di awal banyak yang sudah disampaikan oleh Ibu pengawas kita ya, Ibu Yani, banyak hal yang sudah disampaikan. Jadi kalau CGP lamanya 6 bulan ya, dan selama pendidikan CGP, PP atau pengajar praktik ditugasi untuk mendampingi di lapangan. Jadi pada prinsipnya saya sih bukan narasumber begitu ya, tapi mendampingi Bapak dan Ibu CGP dalam hal yang berhubungan dengan praktik. Kenapa demikian? Karena selama 6 bulan itu CGP kan mengikuti pembelajaran secara daring ya, tanpa mengganggu proses mengajar Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kayak Pak Egi pagi-pagi ngajar, kemudian jam 2 atau jam 3 selama 45 menit atau 50 menit atau 1 jam setengah ada pembelajaran secara daring dari narasumber atau dari fasilitator. Nah, diikuti kemudian nanti ada tugas-tugas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh saya itu adalah banyaknya mendampingi Bapak Ibu CGP ketika melaksanakan hasil dari pembelajaran daring itu kan direalisasikan, dan kita sebagai PP itu ditugasi untuk mendampingi ya, bukan untuk mengawasi tetapi mendampingi sambil sama-sama belajar sebetulnya ya. Dan di sanalah saya merasakan adanya kedekatan antara guru satu dengan yang guru sehingga antara PP dan CGP yang saya rasakan tidak merasa satu tahap, satu level di atasnya, tapi merasakan sebagai bermitra gitu, sama-sama sebagai teman, berkolaborasi lah. Mungkin seperti itu juga yang dirasakan oleh Pak Budi ya. Jadi dengan adanya PP ini merasa punya mitra lah gitu. Dan saya juga sebagai PP tidak menganggap bahwa teman-teman CGP itu adalah sesuatu yang diajari gitu, karena mereka juga biasanya kan lebih bagus kan gitu. Apalagi CGP ini pembekalannya lebih detail sebetulnya dibandingkan PP, karena PP itu kan dikebut 15 hari. Kalau CGP 6 bulan, beda lah gitu ya. Kemudian apa tugas pengajar praktik? Nah, kenapa saya share ya Bapak dan Ibu? Karena tugas ini tampaknya akan masih berlanjut, dan kita di Kota Sukabumi ini biasanya menurut Satker dari dinas, orang-orang itu pada nggak terlalu berminat katanya untuk mengajar praktik begitu ya. Nggak tahu kenapa, padahal lumayan lah, ada duitnya lah. Salah satu motivasinya kan boleh-boleh saja kan gitu ya. Apa tugas pengajar praktik Pak Egi ya di sana? Pengajar praktik itu sebagai bagian dari program pendidikan guru penggerak, tugasnya adalah mendukung, ya, bukan mengawasi. Jadi mendukung, kemudian ikut melatih berdasarkan rambu-rambu yang ada, memberikan motivasi dan memberikan evaluasi dan penilaian, dan memberikan umpan balik kepada CGP selama 6 bulan, ya bukan 9 bulan. Awalnya kan 9 bulan ya pendidikan guru penggerak. Namun dimulai angkatan yang ke-6 kalau tidak salah, itu diringkas jadi 6 bulan. Ya, angkatan 1, 2, 3 mungkin awal-awal itu 9 bulan, tapi diubah alhamdulillah jadi 6 bulan. Dan itu pun Bapak Ibu tidak mengganggu. Jadi Bu Mira tetap bisa mengajar gitu, setelah mengajar sorenya Zoom gitu ya. Tetap semangat kan Pak Tony ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah pengajar praktik itu harus dari guru penggerak? Kemudian apa yang menjadi syarat calon pengajar praktik? Nah, sebetulnya pengajar praktik itu bisa dari guru penggerak kalau sudah ada, cuma kebetulan untuk angkatan 7 dan angkatan 8 di Kota Sukabumi kan belum ada guru penggeraknya. Jadi waktu itu ya perekrutannya ada CGP-nya, ada PP-nya. Nah, sebetulnya saya juga inginnya sebagai CGP ya gitu ya, bergabung dengan anak-anak muda supaya terbawa semangat lah gitu ya.
Namun ternyata karena usia sudah kadaluarsa, sudah 50 lebih, nggak bisa masuk CGP. Jadi masuknya di PP saja gitu. Jadi syarat umumnya yang pertama ASN, P3K bisa ya, non ASN pun boleh, baik negeri maupun swasta. Yang penting sudah memiliki SIM PKB ya. Kemudian bisa juga guru penggerak ya dari angkatan yang sebelumnya misalnya. Kemudian ada juga kepala sekolah ya yang menerapkan kepemimpinan kepembelajaran. Pasti kalau kepala sekolah kan sebagaimana sudah menguasai gitu ya. Di angkatan saya pun ada kepala SMP 16 ya, Ibu Cucu. SMP 16 kalau tidak salah. Beliau juga adalah sama-sama dengan saya pengajar praktik. Jadi pengajar praktik di angkatan yang ke-8 itu ada saya, Bu Kokom, Bu Eri dari SMA 3, Ibu Cucu dari SMP 16, dan ada guru swasta Pak Hadi, kemudian ada guru SD juga Pak siapa ya? Astagfirullahaladzim. Sudah tua tuh seperti inilah Bapak dan Ibu ya. Pak Hairul ya, makasih Bu Kokom. Sebetulnya saya bukan lupa ya, mungkin mungkin grogi, mungkin juga tapi mudah-mudahan bukan pikun lah. Kemudian apa yang dilakukan oleh pengajar praktik dalam pendampingan CGP? Secara umum yang dilakukan oleh pengajar praktik itu Bapak dan Ibu ada moderasinya ya, ada pedomannya. Jadi pokoknya jadi pengajar praktik itu enak sekali lah gitu ya. Pedomannya sudah ada, tinggal baca. Nah, dalam melakukan pendampingan, pengajar praktik itu perannya mengapresiasi pencapaian dan implementasi yang sudah dilakukan oleh CGP. Karena CGP itu misalnya hari ini menerima materi, besoknya itu, berikutnya itu kan harus berusaha untuk diterapkan di dalam pembelajaran kan gitu. Kemudian dimotivasi, kemudian berdiskusi. Jadi itulah enaknya gitu ya. Jadi saya merasakan ada lingkungan baru gitu untuk bertanya jawab gitu. Nah, di sini saya sebagai CGP tidak selamanya memberikan ini ya, karena lebih banyak menerima gitu loh, saling memberi dan menerima. Serta memberikan solusi kalau ada tantangan ya. Solusinya tidak sepihak tetapi didiskusikan untuk tantangan atau kendala yang dihadapi oleh CGP dan membantu CGP dalam menemukan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Banyak istilah ya, pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang menghamba. Waduh, kata-katanya ngeri lah kalau istilah Pak Tony itu ngeri ya. Karena kita mengajar itu menghamba pada murid ya. Kemudian apa itu guru penggerak? Oh, ini sudah tahu ya Bapak dan Ibu. Kalau pendidikan guru penggerak itu program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Oh, kan guru itu memimpin pembelajaran ya, iya ya. Jadi program ini ada pelatihan daring selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ini Bapak Ibu CGP yang terpilih itu tidak mengganggu tugas mengajarnya karena pembelajaran daringnya biasanya dilaksanakan sore ya. Kemudian ada lokakarya. Lokakarya diselenggarakan sebulan sekali Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu yang menjadi CGP itu dapat uang ya. Setiap bulan dapat uang, alhamdulillah lah dari rezekinya. Ya buat beli pulsa, ada pulsa diganti ya. Uang pulsa diganti, kemudian ada uang transport juga selama 6 bulan untuk para CGP itu. Pendampingan selama 6 bulan bagi calon guru penggerak. Jadi kita melaksanakan pendampingannya. Jadi bukan pengawasan namanya juga pendampingan. Jadi mendampingi, nyaman sekali kan kata-katanya. Mendampingi dan mengawasi kan beda gitu ya. Kalau mengawasi itu, waduh, gimana gitu ya. Tapi kalau mendampingi kan, apalagi bagi bapak-bapak mah senang ya namanya mendampingi kan gitu ya. Nah, selama program ini, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya, baik sebagai guru praktik, sebagai pengajar praktik saya, maupun sebagai guru penggerak. Kalau misalnya suatu saat ada jadwal yang bentrok dan sebagainya, maka
diberikan tugas gitu. Pada prinsipnya seperti itu, namun apabila terpaksa dan sebagainya, ketika kita berhalangan atau tidak keburu memberikan tugas sehingga anak itu katakanlah kosong ya, maka yang saya lakukan adalah, nak mohon maaf ya, karena Bapak dan Ibu ya, tugas kita itu adalah melayani anak-anak. Jadi saya khawatir gitu ketika ada anak-anak tidak terlayani itu, karena tugas kita yang utama itu melayani anak-anak ya. Khawatir uang yang kita terima itu gimana gitu ya. Makanya perlu kita sebaiknya dalam pendidikan yang menghambat kepada siswa itu ya, kita open kepada anak-anak dalam memberikan pelayanan, pembimbingan itu agar senantiasa kita itu tawadu lah begitu ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh pengajar praktik pada lokakarya calon guru penggerak? Bapak Ibu, ada 7 lokakarya, ada lokakarya orientasi, lokakarya 1 sampai lokakarya 7 begitu ya. Secara umum pengajar praktik memberikan informasi kepada CGP tentang target belajar yang akan dicapai dalam pertemuan pada hari lokakarya itu. Biasanya lokakarya itu dilaksanakan hari Sabtu Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk guru SMA mah tidak mengganggu ya. Nah kalau untuk guru SD biasanya kepala sekolahnya menyiapkan jadwal guru agama atau guru dan guru olahraganya itu di hari Sabtu untuk guru yang EGT, sehingga tetap pembelajaran di sekolah dasar itu tetap terlayani begitu. Kemudian kenapa waktunya habis Bu? Iya Bapak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.30, sudah saatnya kita tanya jawab Bapak, bagaimana? Oke, sebetulnya masih ada tapi nggak apa-apa ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau apa yang saya sampaikan, cara penyampaiannya kurang menarik dan sebagainya. Guru hebat semua, mungkin ada yang masih penasaran gitu ya, ingin bertanya tentang terkait materi yang disampaikan, atau mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, mangga silakan di raise hand. Itu ada Pak Setia Mulyadi. Pak Agus. Pak Agus, silakan Pak Agus. Baik, terima kasih untuk moderator Bu Elvira. Untuk Pak Barnas ya sebagai pembicara, saya ingin katasan yang tadi yang dimaksud itu untuk pengajar penggerak itu berlaku hanya untuk berstatus PNS atau ASN P3K atau yang honorer. Oh iya. Itu ya mohon dijelaskan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus ya. Lupa saya ya tadi ya. Jadi mau langsung dijawab Pak? Oh ya, maka terserah. Mendingan satu-satu aja nggak apa-apa, biar langsung. Boleh. Langsung efektif. Bapak Ibu, baik calon guru penggerak maupun pendidikan maupun pengajar praktik itu bisa ASN, bisa P3K, bahkan boleh guru honor ya. Tetapi yang jelas mas sudah memiliki SIM PKB-nya. Kalau tidak salah minimal masa kerja kalau tidak salah 2 tahun gitu aja. Dan lulus seleksi gitu aja. Tidak ada yang hal-hal yang terlalu rumit lah sebetulnya ya. Dan Bapak Ibu khusus di SMA 5 barangkali khususnya teman-teman saya, adik-adik saya, kalau ingin maju, menurut saya sih jangan terlalu a priori terhadap apa yang disampaikan dari kementerian. Ya ilmu itu kan terimalah sebanyak-banyaknya kan begitu. Walaupun apakah kita bisa melaksanakan atau enggak ya, ilmu itu akan tetap berguna lah. Terima kasih Pak Agus. Jadi bisa ASN, bisa P3K, bisa guru honor juga boleh. Yang penting mah udah punya SIM PKB gitu loh. Dan yang paling jelas itu ada izin dari pimpinan begitu ya. Saya alhamdulillah terima kasih Bapak Kohar diberikan izin dan motivasi. Ada Pak Barnas. Ya. Tetap semangat juga ya, mudah-mudahan termotivasi, termasuk diri saya sendiri juga.
Terima kasih kepada Pak Barnas. Untuk Bapak Ibu hebat selanjutnya, monggo jika masih ada pertanyaan dibuka sesi 2 penanya lagi. Ya, Mangga, untuk santai aja lah kita bertanyanya. Iya, silakan. Jadi alhamdulillah sudah ada Pak Budi ya, guru penggerak, bukan C lagi sekarang, jadi sudah jadi guru penggerak. Ada Pak Egi ya, ada Bu Mira, dan ada Pak Tony. Alhamdulillah, jadi kita sudah punya 4. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun mau menambahkan, silakan. Oh iya, mungkin Bu Kokom juga mau menambahkan, nggak apa-apa. Takutnya Ya. saya juga ada yang lupa, Bu ya. Oke, ada Bu Fatra. Iya, terima kasih waktunya. Apa yang ditanyakan Pak Agus tadi, memang selama seseorang itu mempunyai data di SIM PKB, itu masih memungkinkan untuk bisa mendaftar di pengajar praktik. Cuman masalahnya kan saya juga seperti apa yang disampaikan Pak Barnas, mau ikut CGP karena memang usia tidak bisa, akhirnya kan dialihkan secara tidak sadari gitulah, kita ngulik-ngulik nyari-nyari yang bisa untuk ikut di program BPGP dari beberapa fitur yang ada. Nah, kemudian untuk jenjang, makanya ini buat Bapak Ibu guru hebat yang masih muda, pihak BPGP sudah menyediakan beberapa program yang bisa menjadi batu loncatan karir Bapak Ibu nanti ke depannya. Nah, seperti saya dengan Pak Barnas, kalau ke CGP itu sudah tidak memungkinkan. Makanya kami dari Pak pengajar praktik, nanti lompatan karirnya itu untuk bisa ke fasilitator, kemudian setelah fasilitator baru instruktur, seperti itu. Nah, ini mungkin kalau saya dengan Pak Barnas hanya 5 tahun lagi ya masa kerja di sekolah ini, mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk program-program yang baru di BPGP ini yang bisa kita ikuti ya Pak Barnas ya. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang masih muda, masih terbuka panjang lebar program-program yang hebat dari BPGP, silakan untuk bisa mengikutinya dengan seleksi yang memang kalau mental kita tidak kuat, itu memang banyak yang tertahan di tengah jalan gitu, karena memang banyak sekali persyaratan yang diminta atau menjadi seleksi untuk kita bisa ke tahapan selanjutnya. Itu saja mungkin tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kokom Maria yang telah memberikan tambahannya. Ibu Patrah tadi ya. Ada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya? Terima kasih. Tadi ada sesuatu ya? Iya, baik, terima kasih Bu Elvira. Baik, mungkin pengalaman yang tidak kalah mungkin belum Bapak sampaikan pada teman-teman sekaligus penutupan mungkin di kegiatan malam ini, yaitu pengalaman Bapak sebagai guru yang di luar negeri ya Pak ya, mengajar di luar negeri. Siapa tahu dengan cerita ini Bapak bisa memotivasi teman-teman. Baik, Bapak itu saja. Oh iya. Ibu Elvira diberikan waktu berapa untuk menjawab pertanyaan ini? Berbagi pengalaman dari SILN Kairo boleh ya? Berapa waktu Bu? Kira-kira 5 menit cukup Bapak? Boleh, ya boleh. Baik, Bapak Ibu, waktu itu saya masih masa kerja masih 7 tahun dan golongan masih 3C ya. Jadi karena kita tahu bahwa akses pendidikan itu kan berlaku untuk warga negara Indonesia sesuai dengan pasal 30. Pendidikan itu semua warga negara harus mendapatkan pendidikan. Jadi pemerintah memberikan kesempatan bagi warga Indonesia yang ada di luar negeri juga, karena ternyata banyak ya. Yang saya tahu di Mesir itu tidak kurang dari 12.000 orang Indonesia, baik mahasiswa maupun para pekerja gitu. Jadi waktu itu saya mengikuti seleksi dan saya sangat terkagum ya Bapak Kepala Sekolah waktu itu, Bapak
Muhammad Effendi, Bapak Leli sangat memberikan motivasi kepada saya. Ayo Pak Barnas bantuin dia ke sekolah mah mau bisa gitu. Sehingga beliau memotivasi, saya coba aja gitu. Alhamdulillah lulus dan dari berapa peserta, alhamdulillah saya masuk urutan sekian sehingga diberangkatkan yang pertama gitu ya. Saya waktu itu udah perpisahan hari Sabtu, tetapi datang ke Jakarta nggak boleh sama Pak SBY karena Mesir sedang bergejolak. Namun akhirnya bulan Maret diberangkatkan selama mula-mula 3 tahun, namun diperpanjang jadi 5 tahun karena kekurangan guru. Bapak dan Ibu, SELN di dunia itu ada sekitar, kalau tidak salah ada 22, dan yang menjadi kurikulum yang diterapkan di sekolah Indonesia luar negeri itu adalah kurikulum yang berlaku di Indonesia. Sekolah Indonesia Kairo sendiri itu menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum Cambridge International Curriculum, kurikulum Cambridge, dan kurikulum KPSP waktu itu. Jadi saya kebetulan saya untuk bahasa Indonesia ngajar di SD, SMP, SMA 3 level plus di Puskin. Apa itu Puskin? Pusat Kebudayaan Indonesia. Saya mengajar bahasa Indonesia dan alhamdulillah karena bawa kecapi saya mengajar kecapi di sana. Sehingga walaupun bukan orang seni saya pernah dipaksa untuk pentas gitu ya bersama anak-anak yang dilatih. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Alhamdulillah pengalaman itu menurut saya sangat berharga. Jadi saya tahu Sungai Nil, saya tahu piramid, saya tahu makam raja-raja Firaun gitu, belajar bahasa Arab, kemudian tahu tentang kota Luxor, kemudian tentang segala sesuatu yang Mesir tahu ya. Jadi merasakan bagaimana hidup di daerah konflik ya. Bahkan saya sendiri pernah terjebak dalam demonstrasi, terkepung demonstrasi sampai mata saya perih gitu ya, kena ledakan gas air mata gitu. Itu pernah sampai 2 kali Bapak dan Ibu. Namun orang Mesir itu bilang bahwa Indonesia dan orang Mesir itu satu perut katanya. Sehingga kalau Anda berasal dari mana? Saya dari Indonesia. Masya Allah katanya, welcome gitu. Ahlan wa sahlan, kan mereka itu seperti itulah. Jadi tahu piramid gitu loh. Nah, mudah-mudahan sebetulnya waktu itu saya sangat menginginkan sekali teman-teman bisa berkunjung ke Mesir. Waktu itu saya ngobrol dengan kepala sekolah, mungkin enggak ya, kepala sekolah waktu itu, yuk datang ke saya. Cuma mungkin kalau tiket saya nggak bisa ini, cuma kalau akomodasi di sana saya mau, saya mungkin bisa di rumah saya atau mungkin juga di Wisma Indonesia bisa gratis lah gitu. Enggak dulu, sekarang juga Bapak dan Ibu, kalau kita ingin coba, yuk datang ke Mesir, mikirin tiket aja lah mungkin barangkali ya. Karena di sana ada KPMJB, Kekeluargaan Masyarakat Paguyuban Jawa Barat, dan dulu itu kan saya sesepuhnya. Jadi insya Allah kalau untuk nginap saja seminggu, kita nggak usah di hotel gitu loh. Dan jangan khawatir, Mesir itu sangat murah untuk biaya hidup. Sangat murah sekali begitu ya. Bayangkan saja 200.000 saya bisa ke pasar dan beli bekal untuk 1 minggu, beras dan lauk pauk cukup gitu, 200.000 itu. Nah kalau di Indonesia 200.000 sehari atau 2 hari habis. Kira-kira seperti itulah. Ada lagi banyak yang ingin dijelaskan, tapi sebetulnya waktunya singkat lah. Selama ini kan saya juga sering berbagi informasi, ingin sekali datang lagi ke Mesir karena menurut orang mah kalau orang sudah datang ke Mesir dan minum Sungai Nil, air Sungai Nil, karena yang kita minum itu adalah air Sungai Nil, karena Mesir itu tidak pernah hujan sepanjang tahun Bapak Ibu. Apa yang kita minum itu adalah air Sungai Nil. Dan menurut orang Mesir, orang yang pernah minum air Sungai Nil katanya pasti akan datang lagi ke Mesir sebelum meninggal. Masya Allah. Ya Pak ya, semuanya bisa ke Mesir, terutama bisa menaikkan rukun iman yang kelima ya, rukun Islam ya. Iya. Itu naik haji bersama-sama. Terima kasih Bapak atas pengalamannya yang luar biasa. Bapak Ibu semua, terima kasih yang sudah bergabung, sudah mau berbagi
pengalaman dari Bapak Barnas, dan semoga kita semua diberi selalu kesehatan, diberi selalu semangat untuk terus belajar, terus bisa mengemban amanah kita sebagai seorang pengajar yang bisa berguna bagi para siswa. Sebelum mengakhiri acara hari ini, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Haji Korpra Desa. Persilakan. Sebelum lupa, itu mohon maaf sedikit kaitan dengan PMM, karena di situ ada kelas imperatif. Bapak kira itu bisa dibaca-baca ya, karena kita metode pembelajaran itu ada 3 gitu ya, indikator, berarti bisa membaca kelas imperatif yang ada di masing-masing modul gitu ya. Itu saja mungkin teman dari Bapak ya, teman. Baik, terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama untuk mengisi PMM dan bisa melaksanakannya dengan baik, dengan tentunya dengan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Dan semuanya tetap semangat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.